Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skoran di channel Profit Kece. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar teknologi. Bagaimana kita menjaga sikap positif untuk mengelola setiap sosial media yang kita punya. Karena memang hari ini kita butuh manajemen diri, kedisiplinan diri yang sangat kuat, membutuhkan komitmen yang kuat, butuh pengendalian diri yang kuat atau self control untuk mengendalikan kita dalam bersosial media. Sebagaimana kita ketahui bahwa dampak sosial media itu terlalu banyak untuk tidak hanya untuk kesehatan, baik itu otak, baik itu mata, baik itu kesehatan fisik lainnya, tetapi ada lain. Nah, dampak-dampak ini akan berakibat fatal ya kepada diri kita sendiri sebagai user atau sebagai pengguna, dimana kalau itu tidak kita kelola dengan baik, kalau teknologi ini tidak kita manfaatkan dengan positif, kita akan mengalami masalah ya, masalah tidak hanya kesehatan tetapi juga apapun yang berkaitan dengan privasi kita akan terbongkar di sosial media. Untuk itu beberapa tawaran yang saya mau sampaikan untuk teman-teman untuk bijak mengelola sosial media. Yang pertama adalah selektif dalam mengelola teknologi. Nah, selektif artinya memilah ya, memilih mana yang penting dan mana yang mendesak. Itu mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Itu harus dibedakan. Contoh seperti apa? Seperti aplikasi atau sosial media. Nah, sosial media ini yang kita pikirkan pertama, apa yang kita mau lakukan? Tujuannya apa sosial media ini? Entah itu Facebook, entah itu Instagram, entah itu Twitter, entah itu TikTok, dan lain sebagainya. Ini kita harus punya tujuan yang pasti. Itu. Tujuan yang pasti supaya kita tidak membuang-buang waktu di situ. Nah, kalau Instagram ini kita rasa bahwa ini tidak penting atau tidak mengunjang karir kita atau tidak mengunjang apa yang kita minati, mendingan dihapus saja. Begitupun TikTok, hanya untuk nonton konten, oke lah, tapi ada tujuannya. Nonton ini ada manfaatnya atau tidak? Apa impact untuk kita? Nah, kalau hanya untuk sekedar nonton, hanya karena hobi, terus nonton konten yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita, mendingan tidak usah, dihapus saja. Karena kalau itu semuanya ada, kalau kita punya semua platform ini, kita punya sosial media ini, itu selalu mengganggu kita dalam berpikir ya. Makanya hal-hal sekecil ini yang membuat kita akhirnya tidak bisa bergerak, malas gerak. Itu waktu kita terbuang-buang. Penasaran buka Facebook, tidak lama pindah ke Instagram, YouTube, tidak lama lagi, wah kembali lagi ke Facebook, wah siapa lagi yang like baru, siapa yang share baru. Nah ini saya pikir kegiatan yang menurut saya tidak produktif ya, tidak penting bagi kita sebagai anak-anak muda terutama untuk membantu mengunjang karir kita ke depan. Gitu. Selain itu, teman-teman juga harus selektif untuk melihat konten-konten seperti apa yang teman-teman lihat. Itu penting untuk harus dipilah supaya kita tidak buang-buang waktu sia-sia untuk melihat smartphone kita setiap hari. Yang kedua adalah saring informasi. Ya, video-video sebelumnya saya sudah sampaikan. Dunia ini dunia maya, dunia ini dunia fake. Banyak orang, banyak penjahat yang bersembunyi di balik sosial media untuk mengekspresikan diri, untuk menyampaikan apa yang menjadi ide gagasan dia itu disampaikan di sosial media. Nah ini, sebagai user, sebagai pengguna, saya mau sampaikan untuk teman-teman bahwa hati-hati untuk menggunakan sosial media. Karena itu tadi, banyak masalah-masalah yang perlu kita saring ya. Contoh seperti ini, generasinya kita dari kelahiran tahun 90-an di era zaman sebelum teknologi sampai tahun 90-an, itu kita melihat yang namanya pembunuhan, melihat kecuali teman-teman yang sudah terbiasa untuk melihat itu ya, berarti melihat dengan kasat mata begitu. Tetapi di era sekarang, anak-anak muda itu melihat semacam pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan, pencurian, itu seperti sebuah gaya begitu, kesenangan. Karena apa? Mereka selalu melihat di sosial media, gitu. Mereka melihat di YouTube,
Nah, ini membuat mereka seperti sudah terbiasa begitu. Nah, mereka tidak pernah merasa takut lagi untuk melakukan hal tersebut. Nah, bahkan konten-konten seperti itu bertebaran di sosial media dan dia selalu melihat hal seperti itu dan dia merasa ya wajar-wajar saja begitu. Jadi tidak ada penghargaan terhadap setiap orang sebagai manusia itu sendiri. Ya, selain itu ada juga informasi seperti hoax, seperti propaganda dan lain sebagainya. Banyak orang yang menyampaikan opini-opini, tetapi tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan. Kalau kita tidak mampu untuk menyaring informasi-informasi tersebut, kita bisa terjebak. Ya terjebak bisa jadi berurusan ke pidana. Karena apa? Karena kita share informasi-informasi yang belum tahu kepastiannya seperti apa. Kita dianggap penyebar hoax atau penyebar hate speech ya. Sering kita dengar ya kata-kata seperti dari jari bisa menjeruji, artinya ya hanya dengan jari kita bisa masuk penjara begitu. Hanya karena kita klik share, klik membagikan, akhirnya kita masuk penjara karena kita dianggap melakukan hate speech atau penyebaran kebencian. Yang ketiga, seperti tadi saya sudah sampaikan, hati-hati untuk menyebarkan informasi. Karena kebenaran ya belum tentu ada begitu. Ini dunia maya ya, ini dunia fake. Itu konten itu belum tentu benar, semuanya belum tentu benar. Nah, ini berbahaya. Kita dengar dari polusi ini, dengar hal yang sama diceritakan sama orang yang ini pasti sudah beda. Ada sedikit lebih kata atau mungkin penyampaian atau nada suaranya itu sudah membuat maknanya beda. Atau penempatan tanda baca yang salah itu sudah beda lagi. Banyak kasus yang terungkap karena hal-hal seperti ini, menyebarkan informasi-informasi hoax. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, hati-hati untuk sebarkan informasi di sosial media begitu atau klik share karena kebenarannya belum tentu begitu. Itu bisa jadi subjektif ya, pendapat seseorang dan kebenarannya belum tentu ada. Yang keempat, tidak berlebihan dalam membuat konten. Nah, ini sering kita lihat. Hanya demi like, hanya demi share, hanya demi komen, orang berusaha melakukan apa yang diharapkan oleh mereka. Ya, walaupun dilihat ya itu gaya hidup, tetapi ada hal-hal yang harus dilindungi, terutama untuk teman-teman perempuan. Selalu mengeksploitasi tubuhnya mereka untuk mendapat like dan share, komen dan lain sebagainya. Contoh, menunjukkan belah dadanya atau tubuhnya yang seksi atau mungkin pantatnya yang montok atau lipstiknya yang mungkin tebal atau mengeluarkan lidah yang selalu membuat multitafsir. Artinya kalau orang melihat secara positif, ya itulah gaya hidup hari ini. Tetapi kembali lagi ke teman-teman perempuan untuk mengekspresikan diri itu seperti apa. Begitu. Karena ya kita kembali lagi soal budaya dan nilai kearifan lokal kita masih sangat tunduk terhadap itu. Ketika ada hal sedikit yang melenceng dari budaya kita, kebiasaan kita, itu akan dilihat negatif. Begitu. Jangan demi like, share, komen, lalu kalian tunjukkan apa yang kalian punya. Itu urusan pribadi Anda. Tidak penting untuk dijual-jual, tidak penting untuk diobrolkan di semua orang. Karena itu milik Anda dan milik siapa calon suami Anda ke depan. Kalau Anda tunjukkan begitu, siapa yang mau menikah dengan perempuan yang barangnya sudah tidak privasi lagi. Begitu. Ibarat kue itu, Kue kalau dijual di jalanan, donat ya sama-sama ini, donat. Kalau dijual di jalanan, orang jarang beli. Karena apa? Satu orang datang pasti pegang bolak-balik. Cek ini berapa. Dan yang ada di mall, yang ada di tempat-tempat eksklusif, itu jarang disentuh, itu jarang dilihat, itu dipele dengan plastik dan lain sebagainya. Orang hanya melihat dari jauh. Orang tidak bisa sentuh dan lain sebagainya. Itu. Akhirnya apa? Itu yang membedakan harga ya. Jangan eksploitasi diri Anda untuk demi like, share, dan komen karena ya itu akan membuat nilai tawarnya berkurang. Begitu. Kalau teman-teman kalau punya harapan besar untuk mau menikah dengan siapa, dengan laki-laki idaman kalian, jaga diri Anda baik-baik buat. Yang kelima, mengatur waktu untuk menggunakan smartphone. Pada konten sebelumnya saya sudah sampaikan dan
saya kembali sampaikan, tegaskan ini penting. Karena itu tadi, waktu terus berjalan, persaingan terus ketat, hidup semakin keras. Kasihan kalau waktu kita sia-sia dengan hal-hal yang tidak penting. Untuk hanya setiap hari menatap handphone kita, setiap hari hanya buka konten-konten yang tidak betul, setiap hari hanya searching di Google atau nonton YouTube, waktu kita terbuang-buang. Yang keenam, hindari diri untuk mengakses konten-konten negatif seperti pornografi, perjudian, dan lain sebagainya. Karena saya sudah sampaikan, di big data, provider itu akan merekam jejak-jejaknya kita di sana. Perusahaan-perusahaan akan mengecek itu, instansi-instansi. Ketika kita tes, kita kasih akun sosial media kita dan mereka akan cek, oke, hasil keseharian orang ini seperti apa. Atau mereka melakukan analisa melalui big data. Itu akan menyimpulkan kepribadian kita melalui jejak teknologi ya. Oh, orang ini seperti ini. Kesehariannya dia waktu habis kira-kira berapa jam per hari untuk main Facebook, berapa menit sekali atau berapa jam sekali dia mengupload konten di Facebook atau Instagram, terus foto-foto apa lain sebagainya. Jadi teknologi sekarang ini sangat canggih. Dengan foto profil kita di sosial media, mesin itu bisa menganalisa kepribadian kita seperti apa. Itu jadi contoh-contohnya seperti itu. Makanya hati-hati untuk menggunakan sosial media atau mengakses konten-konten yang negatif, karena itu akan terekam di provider, terekam di big data, dan itu bisa terbaca begitu. Dengan sendirinya mesin akan menganalisa, oh kalau keseringan dia melakukan hal seperti ini, berarti dia orangnya seperti ini, begitu. Jadi hati-hati untuk mengakses konten-konten negatif. Yang ketujuh, gunakan teknologi informasi untuk kepentingan bersama. Ini penting. Bagi informasi-informasi yang positif. Bagi informasi-informasi yang baik untuk bersama. Ataupun lakukan apapun, edukasi, menjaga komunikasi, menjalin komunikasi. Sekali lagi, teknologi, kenapa teknologi dan informasi? Ya, informasi, di teknologi itu hanya ada informasi. Tidak ada yang lain. Itu. Makanya yang kita lakukan di sosial media itu hanya menerima informasi dan hanya memberi informasi. Gitu. Jadi tidak lebih dari itu. Makanya jadikan platform sosial media Anda untuk melakukan hal yang baik untuk kepentingan kita bersama. Yang kedelapan, tidak melakukan penipuan. Karena kembali lagi ini soal alam bawah sadar ya. Kalau kita selalu bersembunyi di balik sosial media, lalu kita melakukan penipuan, ketika di dunia nyata, tanpa disadari itu akan sudah menjadi habits, menjadi kebiasaan kita, dan kita akan melakukan hal yang sama di dunia yang nyata. Dan ini akan menghambat perkembangan kita, terutama karir kita, atau untuk menjalin komunikasi, atau untuk membangun relasi dengan siapapun. Orang tidak akan percaya kita, karena ya kebiasaan kita yang menipu. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu saja beberapa hal yang saya mau sampaikan untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, dan silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan pelajaran yang sama. Dan saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Salam waras.